warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, tergantung teman-teman kapan menyaksikan tayangan video YouTube ini. Senang sekali kali ini Rumah Rengganis kedatangan kawan jauh sekali dari Probolinggo, Jawa Timur. Walaupun belakangan Stebi ya, namanya Stebi Julionathan. Benarkah? Dipanggil Stebi. Stebi belakangan memang lebih banyak di Jakarta dan tadi ada agenda ke Cirebon, keliling kulineran, kemudian nanti malam, tepatnya ini hari Sabtu ya, di ujung bulan November kami akan diskusi mengenai kompleksitas gender dalam karya sastra Indonesia. Karena Stebi ini beberapa karyanya banyak membicarakan concern kepada isu-isu gender ya, dan ketidakadilan gender juga di sana, isu feminis. Kebetulan Stebi juga baru selesai di Pasca UI studi kajian gender. Benar. Nah, saya bacakan dulu secara singkat ya. Stebi di teman-teman sastrawan sih udah nggak asing namanya, karena karyanya sudah banyak ya. Dan di tahun 2015 Stebi menjadi nominator Anugerah Pembaca Indonesia. Juga di tahun 2019 sebagai penerima Jatim Harmony dan menjadi emerging writer pada Ubud Writer Reader Festival di 2021. Juga penerima fellowship IFOS Indonesia 2023. Dan di Probolinggo, Stebi aktif juga dalam berkegiatan komunitas dan mendirikan komunitas literasi bernama Komunlis. Saat ini kebanyakan di Jakarta ya? Iya, benar. Dan selain mengajar, ia menjadi pengurus di organisasi penulis Alinea. Selamat datang, Stebi! Terima kasih semuanya. Oke. Pertanyaan pertama. Apa yang menjadi dasar atau latar belakang Stebi tertarik dengan isu-isu gender dalam karya-karyamu tentu saja, terutama ini ya yang banyak Sekong nih ya. Sekong. Sebenarnya tuh secara tidak sengaja sih, lebih kepada ketika dalam perjalanan hidup, perjalanan ketubuhan gitu, aku kayak melihat ini jauh sebelum mengenal gender, kan di dalam kekristenan itu sendiri gitu loh, Kak. Aku tumbuh, lahir, besar itu dalam keluarga sebenarnya yang hibrida. Ayahku Jawa, Muslim, mamaku Kristen, Ambon, kayak gitu. Cuman dalam perjalanannya kan aku memeluk salah satu agama dari yang orang tuaku turunkan padaku. Nah, ajaran kekristenan itu kan hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana dirimu sendiri. Nah, landasan dasar itulah yang ketika di dalam kehidupan sehari-hari itu kayaknya kok nggak sama nih gitu. Katanya kasihilah sesamamu manusia, tapi kok kasih itu rasanya tebang pilih, apa itu namanya, pilih kasih kok. Iya, seperti itu. Bukan kasih tapi pilih kasih ya. Iya, jadi bukan kasih tapi pilih kasih. Nggak usah jauh-jauh ke saudara-saudara yang lain agamanya gitu, yang ke sesamanya aja pasti kan apa itu namanya, kamu nggak sekelas ya dengan aku gitu. Sampai pada suatu titik aku tuh melihat gitu, temen aku sendiri, kalau boleh ku sebut namanya Erika gitu, di dalam perjalanan kehidupannya kan memang dia seorang transpuan. Terus kalau lagi jatuh cinta berbunga-bunga. Nah, tapi nih ketika melangkah ke jenjang kehidupan berikutnya, itulah dia yang mulai dengan tangisan-tangisan. Yang akhirnya ketika aku masuk di studi gender, aku baru tahu, heteronormativity nih namanya, heteronormativitas nih gitu. Tapi sebelum reformasi kayaknya isu itu kan isu yang sensitif ya. Apakah ada juga pengaruh dari gelombang baru feminisme di Indonesia yang kemudian muncul di pasca reformasi, yang akhirnya kita tahu banyak juga sastra-sastra yang
menulis hal itu punya pengaruh tersendiri nggak bagi Steby sebagai pengkarya saat Aku pada masa itu masih blind ya, masih buta, Belajar ya? belum sensitif sama sekali. Bahkan kan aku punya sahabat namanya Royan, Kak Nisa kan kenal ya. Nah, Madura ya? iya, itu kan. Hai Royan, Hai, Royan. kamu harus ke Cirebon. Bentar. Nah, kan Ya. ketika kami diskusi, terus Royan secara perlahan itu menjelaskan, coba gitu kan, membuka kacamata ketidakadilan gender. Aku tuh masih yang nggak bisa begitu, masih buta gender gitu kan, blind gitu. Sebenarnya secara nggak sadar ngangkat tokoh Erika itu, tapi ketika tokoh itu diangkat terus dibicarakan, didiskusikan, oh ini ada kaitannya ini tentang ketidakadilan gender dan lain sebagainya. Terus aku kan akhirnya kepo, apa ini? Terus aku mulai colek-colek dan lain sebagainya. Mulai ada kamu sendiri terbuka lah ya matanya, agak sensitif terhadap isu itu dan kamu merasa ini harus diperjuangkan. Iya. Nah, selain menjadi karya fiksi, karya sastra, upaya apa lagi yang ingin kamu campaign terhadap persoalan ketidakadilan gender? Apakah kamu membentuk satu kelompok atau kemudian campaign dengan beberapa organisasi-organisasi di luar penulisan? Kalau sebelum kuliah itu kan pengennya tuh cita-cita besarnya, oh aku harus nih, aku nggak mau di karya fiksi aja karena ada anggapan kan di luar sana, wah cerita apa sih ini nggak ada nilainya karena fiksi itu tidak dipercaya gitu kan dalam tanda kutip. Nah itu aku akhirnya aku harus bikin buku. Kan kalianku nulis, jadi bikin buku yang non-fiksi. Akhirnya aku berupaya gimana nih caranya mendorong penelitian-penelitian atau riset yang aku lakukan ketika studi itu nantinya jadi fiksi. Jadi ketika studi aku sudah membidik memang. Sampai harus masuk studi gender gitu. Iya. Dengan penuh sadar ya. Dengan penuh kesadaran. Terus upaya lainnya adalah aku memang masuk di dunia akademis. Anak-anak ya remaja kan, generasi alpha, generasi Z itu kan mereka yang masih terbuka gitu lah. Jadi kayak nempelin ke mereka gitu bahasannya. Ya nggak usah jauh-jauh ke masalah gender, mungkin ke masalah kayak kemiskinan aja loh. Banyak orang di luar sana yang masih mengatakan misalkan kemiskinan tuh karena kamu males gitu. Padahal this is the structural. Apa karya ini ya? Coba kamu bisa ceritakan, ini menjadi salah satu karya non-fiksi yang kamu hasilkan dari risetmu tesis di studi UI. Benar-benar, judulnya adalah Pendeta Sekutu. Oh ya, Pendeta Sekutu, Transpuan dan Pemaknaan Hukum Kasih. Ya, penerapan hukum kasih. Nah, apa risetnya? Riset hasil yang kamu temukan. Jadi aku subjekku adalah para pendeta sekutu. Yang dimaksud sekutu ada alay, yang mereka mencoba untuk memberikan ruang keterbukaan bagi kelompok minoritas seksual ini untuk bisa mendapatkan layanan spiritual. Nah, nyatanya ketika awalnya aku pengen, kenapa sih transpuan kok susah gitu berkaca dari temen aku. Ternyata kayak lagu Taylor, the problem is not you, the problem is me. Oke, yang masalah tuh gereja gitu. Akulah sebagai makhluk-makhluk beragama ini ya, sebagai institusi yang kuat tentu punya. Iya, dan aku misalkan sebagai makhluk yang beragama ini, tafsirku terhadap Alkitab, terhadap kitab suci itu firman itu seperti batu. Padahal di kitab suci firman adalah roti, bukan batu yang kamu nggak sesuai dengan kita, hajar, mati, mampus kayak gitu. Firman adalah ke pendeta sekutu, hasilnya ternyata meski pendeta itu punya keberpihakan, namun di titik-titik tertentu, yaitu the complexity of being human gitu kan, ada negosiasi nih, karena gereja itu kan punya dogma. Terus para pendeta itu juga dia bukan hanya sekedar panggilan hidup, tapi juga profesi. Ada unsur ekonomi kan, dimana dia harus juga lembam nih, nggak boleh. Ada sisi bagaimana mengemban tugas moralitas dan juga dia ingin memenuhi. Iya, punya keluarga, punya anak. Oke, dari hasil risetmu ini yang kemudian kamu akan alih wahanakan menjadi karya fiksi.
Sebenarnya sudah sih Kak, sudah. Tapi alih wahana fiksinya ini masih proses pengeditan. bukan, masih puisi. Oh. Gitu. Aku nggak tahu apakah ini nanti bakal menjadi cerita semacam prosa lah, cerpen atau novel gitu. Cuman aku kalau masalah novel tuh kepikiran yang lebih gila lagi sih. Aku pengen dorong lagi ke yang ini, ke hal-hal yang lebih itu namanya, lebih kudorong lagi. Ya. Jadi yang sudah ada memang karya puisi, tapi ini belum tahu ya, kan yang penting bagi kita berkarya, perkara masuk penerbit atau tidak itu kan hal yang lain lah ya. Klise lah ya. Biarkan nanti karya itu atau anak rohani, kita menyebutnya kalau karya kita itu anak rohani itu kita akan terbang kemanapun dengan menemukan jodohnya, jalannya. Nah, oke, Stebi, kita ke pembahasan lain ya, soal aktivitasmu. Tidak banyak penulis yang kemudian membentuk satu komunitas literasi, komunitas sastra di kota tempat tinggalnya. Ya, dan kamu sudah melakukan itu di Probolinggo. Bisa nggak sih ceritain, mungkin bisa diadopsi dengan teman-teman yang juga memiliki komunitas-komunitas serupa di berbagai daerah. Yang paling menyenangkan dan yang paling capek deh. Ya. Yang menyenangkan membangun komunitas literasi di daerah itu karena senantiasa ketemu dengan berlian-berlian baru gitu loh Kak. Kan yang namanya berlian tuh meskipun dia tutup kena lumpur lah bersinar ya bersinar aja. Tapi kalau misalkan di daerah itu mungkin yang susah kurasakan sekarang adalah akses gitu. Gimana kan kita tahu ketika akses ini dibuka nanti kita punya kontrol tuh gitu. Kita bisa menentukan kita mau memilih yang mana. Ketika pintu-pintu akses ini nggak terbuka kan kita sulit untuk kita punya kontrol. Paling tidak kan punya kontrol pada diri sendiri. Itu sih yang terasa. Di Jakarta kamu juga aktif ya? Sering nongkrong di beberapa komunitas literasi. Oke, apa yang membedakan ketika kamu berproses kreatif di Probolinggo dan kemudian kamu berproses kreatif di Jakarta? Karena kan pasti punya tempaan yang yang berbeda ya. Kalau di Jakarta kan banyak banyak gangguannya ya. Banyak nongkrongnya ya. Iya, banyak gangguannya. Gini, dalam artian tuh banyak kegiatan-kegiatan, acara ini. Kalau di Probolinggo kan kita nggak bisa memilih acara, ya satu acara, satu itu aja dan itu juga kita yang buat. Kalau nggak kita yang buat, nggak ada acara literasi itu. Tapi kalau di Jakarta kan berjibun, akhirnya kita bingung nih, aku pilih mana nih? Harus pandai-pandai memilih, itu yang di Jakarta. Dalam proses kreatif, aku kayaknya bilang nih ke Mas Banu kan, Mas, tahun ini aku akan jadi spon. Aku akan menyerap sebanyak-banyaknya, pokoknya jadi spon lah, layaknya spon. Nanti ada satu masa di mana aku menjauh gitu, meditasi lah kalau kata orang-orang gitu. Jadi untuk itu tadi berkarya. Dan lagi. apa karya terbaru yang lagi disiapkan selain tadi alih wahana karya non fiksimu, penelitian ke dalam bentuk puisi? Aku tuh sebenarnya kepengennya memoir. Kenapa dalam bentuk memoir? Ini tuh kayak mendorong teman-teman lain yang misalkan whatever you are, no matter about your identity gitu, your sexual identity, jadi untuk berani bersuara, menyebut hantunya dengan nama sebenarnya. Itu yang mendorong aku pengen bikin memoir sih. Cuman ya itu tadi, kalau secara pasar nih memang yang lebih mudah itu kan prosa ya. Jadi prosa juga berusaha untuk menyiapkan novel lagi sih, kayak gitu Kak. Oke, seru ya. Nanti kita langsung aja ke sesi diskusinya. Nah, terakhir deh, boleh dong kasih rekomendasi 5 buku bacaan yang mungkin banyak mempengaruhi Stebi dalam
proses-proses kreatif pada karyamu? Ini sama senantiasa aku mempengaruhi Mbak Debra dengan bacaan-bacaan. Mbak Debra pun mempengaruhiku dengan bacaan-bacaan. Yang aku paling suka dan ku pengaruhi Mbak Debra itu kayak buku berbicara soal queer gitu. Yang baru-baru mungkin ini Aristotle Sendante. Terus habis gitu ada penulis Korea, My Crazy Feminist Girlfriend. Bukunya Abi Adrianda yang baru juga bagus, Laila Tidak Pulang. Tokoh feminis yang aku sukai. Sefokus itu ya kamu, bahkan bacaannya pun harus isu feminis semua ya? Iya, aku kayak mempengaruhi yang lainnya. Yang aku sukai itu namanya Chimamanda Ngozi Adichie, orang Nigeria. Terus ada Fanon juga, Colonialize and Decolonialize kayak gitu. Fanon aku baca sih. Iya, itu seru kan? Itu ya, membuat kita berpikir ulang soal identitas. Iya kan katanya gini, aku minoritas loh di sini. Hello, tunggu dulu, kalau kamu menyebut dirimu minoritas, tapi kamu masih mayoritas loh di bidang sini. Kamu masih mengopresi orang lain kayak gitu. Oke, saya kira obrolan singkatnya segitu aja dulu. Stebi, kalau mau ngontak-ngontak atau ngepoin kamu di mana nih Instagramnya nanti kita munculin? S Julionathan gitu. S Julionathan. Karya-karyanya masih bisa diakses di beberapa toko-toko buku online ya. Iya. Dan buku ini masih dibicarakan juga di beberapa kesempatan diskusi buku. Teman-teman boleh nanti kalau misalnya ingin ngobrol lebih jauh bisa kontak aja Stebi. Asik buat diajak ngopi-ngopi. Iya. Temen ngopi gue banget kalau di Jakarta. Thank you Kak, Oke, terakhir Stebi boleh closing statement buat teman-teman di Cirebon, teman-teman penikmat YouTube Rumah Rengganis, dan teman-teman yang biasa nongkrong, ngopi, baca buku, diskusi di sini. Aku tuh paling suka berbicara masalah cinta, kasih gitu ya kalau kekristenannya. Kenapa cinta? Karena itu bagi aku tuh hal dasar yang menggerakkan segala sesuatu yang aku lakukan gitu. Sama sih, entah itu pada buku, entah itu pada literasi, entah pada seseorang, entah itu pada isu-isu yang tengah kita geluti. Kan yang namanya orang jatuh cinta, kalau cinta ya entah itu badai, entah hujan, entah apa, ayo jemput aku, terjang terus. Itu bucin kali. Apa tuh namanya, kita akan senantiasa melakukan hal itu. Meskipun banyak halangan, rintangan yang menyertainya gitu. Wow, adem banget saya kalau dengerin Kak Stebi ngomong. Makasih Stebi Sama-sama. sekali lagi, karena ini teman-teman kayak udah mulai rame nih. Kita akan mulai diskusi sesi bersama Stebi. Stebi menjadi tamu Rumah Rengganis yang keberapa ya, aku nggak pernah ngitung sih. Tapi nantikan edisi ngobrol bersama tamu-tamu lainnya di Rumah Rengganis, di YouTube Rumah Rengganis. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.